Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabatku yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai mengalami hadrat ilahi. Sebuah kelanjutan dari video YouTube yang sebelumnya, yaitu perjalanan menuju Zat Allah. Setelah menembus langit ketujuh, ternyata seseorang akan mengalami ajal dan mati. Inilah alasan mengapa Zat Allah tidak pernah terjangkau oleh akal dan perasaan hati. Di hadiratnya, akal dan kalbu akan kolap, tidak akan berfungsi lagi. Sekuat apapun iman seseorang, ia hanya akan mampu sampai di langit yang keenam. Harus dengan ilman sejati atau Nur Muhammad untuk mencapai langit yang ketujuh. Namun Zat Allah pun tetap tidak ada di sana. Zat Allah adalah Al-Batin yang tersembunyi di balik cahayanya, di balik cahaya Nur Muhammad atau iman sejati. Tanpa wujud rupa, namun dia pasti ada. Baik, kami akan sampaikan bagaimana mengalami hadrah ilahi. Mengalami hadrah ilahi adalah pengalaman spiritual tertinggi dalam perjalanan menuju Zat Allah, di mana seseorang menembus batasan-batasan duniawi dan mencapai tingkat kedekatan yang luar biasa dengannya. Namun meskipun perjalanan spiritual ini melibatkan pencapaian langit ketujuh, Zat Allah tetap tidak dapat dijangkau, bahkan pada tingkatan tertinggi ini. Perjalanan ini mengungkapkan keterbatasan akal dan kolbu dalam memahami keagungan Allah, serta menunjukkan bahwa Zat Allah tetap berada di luar semua bentuk pengetahuan, persepsi, atau pengalaman manusia. Menembus langit ketujuh. Perjalanan spiritual ini diawali dengan melewati langit ketujuh, yang merupakan tingkatan terakhir dalam perjalanan menuju Allah. Langit ketujuh adalah tempat di mana hanya sedikit makhluk yang bisa mencapainya. Namun meskipun seseorang telah mencapai tingkat ini, ajal atau kematian spiritual akan terjadi. Ini bukan kematian dalam pengertian fisik ya, melainkan kematian ego dan keterikatan pada dunia materi serta kesadaran diri. Pada tahap ini manusia tidak lagi hidup dalam pengertian biasa, tetapi memasuki keadaan fana, lenyaplah diri dalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajal yang dimaksud adalah lenyapnya kesadaran diri dan keterpisahan antara hamba dengan Tuhan. Pada titik ini seseorang akan mengalami fana filah, kepunahan dalam Allah, di mana segala sesuatu tentang dirinya termasuk ego, akal, dan hati tidak lagi memiliki arti. Yang tersisa hanyalah kehadiran Allah yang tak terukur dan tak terdefinisikan. Dalam istilah sufi, inilah yang disebut tajalli atau manifestasi Allah melalui cahayanya. Zat Allah tetap tidak terjangkau oleh akal dan hati karena akal dan kolbu manusia. Zat Allah tetap tidak terjangkau oleh akal dan hati karena akal dan kolbu manusia, meskipun sangat kuat dalam pencarian spiritual, memiliki keterbatasan. Mereka tidak mampu menembus ke dalam hakikat Zat Allah yang jauh melampaui kapasitas persepsi manusia. Kolapnya akal dan kolbu di hadiratnya. Ketika seseorang berada di dalam hadirat Allah atau hadrah ilahi, akal dan kolbu akan kolap. Dalam konteks ini, kolap berarti bahwa kedua alat utama manusia dalam memahami dunia, yaitu akal dan hati atau akal dan kolbu,
akan kehilangan fungsinya. Mereka tidak lagi dapat bekerja dalam mendekati hakikat Allah yang tertinggi, karena zat Allah berada di luar jangkauan kemampuan akal dan kolbu. Akal yang digunakan untuk memahami dunia fisik dan rasional hanya mampu sampai pada tingkat tertentu dalam memahami Allah. Namun ketika seseorang memasuki kehadiratnya, akal akan mencapai batas akhirnya, di mana tidak ada lagi yang bisa dipahami melalui logika atau pengetahuan rasional. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 103, dan tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Sementara itu, kolbu yang merupakan alat utama dalam mendekati Allah secara spiritual hanya mampu menyerap sebagian dari kehadiran Allah. Pada titik tertentu, kolbu akan merasa kegembiraan dan kedekatan yang luar biasa, tetapi pada akhirnya pun kolap, tidak lagi mampu menahan cahaya ilahi yang begitu kuat. Pada titik ini, kolbu tidak dapat melanjutkan perjalanan karena berada di hadapan keagungan yang luar biasa. Kolbu hanya dapat berfungsi hingga mencapai kesadaran akan manifestasi Allah, bukan hakikatnya. Iman sejati dan Nur Muhammad. Untuk mencapai langit ketujuh, seseorang membutuhkan lebih dari sekedar iman yang kuat. Iman sejati yang dimaksud di sini adalah bentuk iman yang terhubung langsung dengan Nur Muhammad, atau cahaya asal dari segala penciptaannya. Nur Muhammad adalah cahaya primordial yang mampu membawa seseorang melewati batas-batas spiritual yang tidak bisa dicapai oleh akal dan kolbu. Namun penting untuk dipahami bahwa meskipun seseorang telah sampai pada langit ketujuh, zat Allah tidak berada di sana. Zat Allah tetap menjadi al-batin yang maha tersembunyi, yang tidak bisa dijangkau oleh apapun, baik itu akal, kolbu, maupun Nur Muhammad. Apa yang ada di langit ketujuh hanyalah hamparan cahayanya, yang merupakan manifestasi dari sifat-sifat Allah, bukan zatnya sendiri. Al-batin berarti bahwa Allah berada di balik segala sesuatu, tersembunyi dalam hakikatnya yang mutlak. Meskipun cahayanya dapat dirasakan, dipahami, dan dialami melalui perjalanan spiritual, zat Allah tetap tidak dapat dijangkau. Dia tidak memiliki wujud atau rupa yang dapat dilihat atau dipahami oleh makhluk, namun dia pasti ada, dan kehadirannya dirasakan oleh hati yang sudah tercerahkan melalui Nur Muhammad. Tidak ada wujud, tetapi pasti dia ada. Di balik semua cahaya dan manifestasi ilahi, zat Allah tidak memiliki wujud atau rupa yang bisa dikenali oleh manusia. Allah berada di luar segala konsep atau bentuk yang bisa dibayangkan oleh akal atau kolbu. Meskipun manusia bisa merasakan kehadirannya melalui iman sejati, Nur Muhammad, atau pengalaman spiritual lainnya, zat Allah tetap berada dalam misteri yang tak terjangkau. Allah adalah al-batin, tersembunyi dan tak terlihat, tetapi dia adalah al-haq yang maha benar, yang eksistensinya tidak bisa disangkal. Dalam pengertian ini, Allah adalah realitas tertinggi yang tidak bisa dipahami melalui indera manusia, tetapi bisa dirasakan secara batin oleh mereka yang telah mencapai tingkat spiritual yang tertinggi. Jadi, menurut pengalaman spiritual, mengalami hadrah ilahi adalah pengalaman puncak dalam perjalanan spiritual, di mana seseorang menembus langit ketujuh dan mencapai kehadiran ilahi. Namun meskipun perjalanan ini membawa seseorang yang sangat dekat dengan Allah, zat Allah tetap berada di luar jangkauan akal dan kolbu. Akal dan kolbu akan kolap di hadapan keagungannya, karena keduanya tidak mampu menahan intensitas cahaya ilahi yang begitu besar. Untuk mencapai tingkatan ini, seseorang membutuhkan iman sejati dan Nur Muhammad yang merupakan satu-satunya kendaraan yang bisa membawa manusia melewati batasan akal dan kolbu. Namun bahkan di langit ketujuh, zat Allah tetap tersembunyi di balik cahayanya.
Allah tidak memiliki wujud atau rupa yang bisa dipahami oleh makhluk, tetapi Dia pasti ada, dan kehadirannya dapat dirasakan secara mendalam oleh hati yang telah mencapai kesucian melalui perjalanan spiritual yang panjang. Allah adalah Al-Batin, tersembunyi dalam kemuliaannya, dan manusia hanya bisa mendekatinya melalui iman, Nur Muhammad, dan pengalaman spiritual yang mendalam, meskipun zatnya tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Demikian kiranya tentang penyampaian kami tentang Hadrah Ilahi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat para pemirsa dan pendengar sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.